Kamar Mia sudah disapu dan dipel. Barang-barang kos yang ia pakai sudah ia simpan di lemari. Mia juga sudah mandi, berpakaian dan berdandan cukup manis. Dia mengenakan jeans panjang, kaos oversize yang padu padannya tampak kece di postur tubuh Mia. Juga sneaker pemberian mamanya yang harganya lumayan. Sepatu favoritnya sekaligus paling mahal yang Mia punya. Ruangan ini lantas terasa kosong. Menyakitkan melihatnya dalam kondisi seperti ini. Spray dan sarung bantalnya baru ia ganti. Mia lalu menyemprot pewangi ruangan dan menghirupnya dalam-dalam. Kardus-kardusnya sudah terparkir di depan pintu. Mia lantas menarik koper dan melampaikan tangan pada kamar nyamannya. Duh, rasanya nyeri di hati. Sudah beres semua. Mia terperanjat saat mendapati David berada di belakangnya, menarik paksa koper di tangan Mia. Sudah mas, kamu pulang buat tunangan atau gimana? Tembaknya tanpa basa-basi. Enggak mas, aku nggak tahu. David berdeci, tersenyum tipis. Jangan lupa undang-undang. Memangnya mas David mau datang? Iya dong, kondangan sekalian nendangin meja prasmanan. Melihat Mia yang berkedip panik, David lantas terkekeh. Enggak lah. Menyaksikan lelaki itu tertawa, cengiran Mia pun perlahan terbit. David menyukai senyuman itu, dan yang lebih penting, David menyukai pemilik senyum itu. Zaman ini, ketika setiap orang berebut atensi. Zaman ketika setiap perempuan bisa bergoyang di depan kamera dan videonya bisa dengan mudah disimpan siapa saja dan menjadikannya sebagai bahan imajinasi. David justru jadi lebih terkesan dengan gadis-gadis yang tak terlihat, tetapi sayangnya, gadis yang ia mau juga merupakan seseorang yang sudah ditarget oleh sahabatnya. David tahu, mungkin dirinya yang harus melepaskan Mia, membiarkan Ishak berusaha lebih keras untuk mengejarnya. Baginya, daripada Mia dimiliki seseorang yang belum jelas seperti apa kualitasnya, dia lebih percaya pada Ishak. Setidaknya di tangan Ishak, David percaya lelaki itu takkan berani melukai Mia. Lelaki itu akan memperlakukan Mia sehati-hati mungkin. Mia, David mengangkat koper dan keduanya berjalan menuruni tangga. Mia mengekor di belakang dengan kardus kecil. Jaga diri baik-baik ya. Mia terdiam. Sesaat membiarkan David melangkah turun hingga tiba di tangga terbawah. Mia menatapi punggung itu dengan perasaan yang membuncah. Percampuran rasa sedih dan sesuatu yang membuat hatinya tidak lega. Mia ingin mendengar apakah David menyukainya. Mia ingin mendengar dengan kalimat yang jelas dan terang. Tiba di ujung tangga, David menoleh dan terkejut mendapati Mia masih mematung di sana. Mia lantas mengangguk. Mas David juga. Hai, bayi dapur. Mia tersenyum. Tangannya menyentuh kulkas, lemari, panci yang berderet, lalu berhenti di meja dengan sepasang kursi tinggi yang berdampingan. Di tempat ini, Mia seperti menemukan sahabat baru, yakni piranti masak yang setiap hari menemaninya. Setiap sudut dapur memunculkan kenangan akan gombalan Ishak, Orla yang sigap membantu, David yang terkadang ngeselin tapi terkadang manis, candaan dan nyanyian Paro Ishak dan Wibi, juga keisengan mereka semua. Tawa mereka seolah bergema di telinga Mia, masuk ke dalam hatinya, suara-suara mereka, kekonyolan dan keriuhan setiap saat. Asli, Mia gak sanggup lagi mengelilingi rumah ini, mengucapkan selamat tinggal. Dia terlalu sedih. Mia menoleh mendapati Arla menghampirinya. Mia tersenyum dan mengangguk. Maaf ya mas, tawarannya terpaksa aku ambil. Soal terbebas dari kontrak lebih cepat. Mia mengangguk perlahan. Memang Mia seharusnya berada dekat dengan orang tua, bukan di sini, ngurusin anak-anak. Mia pasti capek dan sering makan hati kan? Mia cuma menggeleng. Aku senang kok mas. Orlan tersenyum singkat. Saya senang Mia ada di sini, menemani kami. Tetapi Mia harus keluar dari rumah ini. Mia harus terbang dan berkembang. Mia harus menjadi orang yang jauh lebih baik. Dan tempatnya bukan di sini. Karena kami gak bisa menjanjikan apa-apa. Mia mengangkat kepala. Saya tahu lebih dulu siapa Mia. Penjelasan itu bak godam yang menghantam kesadaran Mia. Saya tahu Mia kuliah di mana. Terjadi jeda sekian detik.
Erla lalu menjelaskan bahwa tak sulit menemukan info soal Mia di media sosial hanya dengan menyebutkan nama lengkapnya. Tak banyak yang ia dapat memang, tapi Erlam berhasil menemukan tag foto Mia oleh temannya, atau nama itu diketik oleh mamanya di status Facebook yang disetting publik, sesuatu yang Mia yakin takkan dilakukan oleh ketiga cowok lain. Sejak saya tahu kenyataan itu, saya selalu berharap Mia memutuskan untuk segera keluar dari rumah ini. Mia butuh tempat yang jauh lebih baik. Saya nggak bisa pura-pura baik saja melihat Mia setiap hari mencuci banyak baju kami, nyikat kamar mandi. Saya merasa sangat berdosa. Mia menghela napas. Itukah alasannya mendadak jadi sangat menyebalkan? Terbesit rasa malu di hati Mia. Seharusnya Mia husnuzon. Orangnya terlalu baik dan bijaksana untuk ukuran lelaki yang tiba-tiba bersikap semenyebalkan itu. Mas, maaf, Mia ingin minta maaf karena tidak jujur sejak awal, juga terhadap pikiran buruknya soal lelaki itu. Mia nggak salah. Erla menyampirkan tangan di bahu Mia, membuat gadis itu rasanya ingin menggelepar. Kita masih bisa berteman, bersaudara, tetapi dengan versi Mia yang sebenarnya. Mia yang tidak perlu lagi mencuci baju-baju kami. Semua anggota Dewi dan Indri berkumpul di teras depan. Indri duduk bersisihan dengan Erla di sofa teras. Sisanya memilih berdiri menyebar. Barang-barang Mia sudah dimasukkan semua ke mobil, sembari menunggu ketiga orang dewasa sholat zuhur. Mia berdiri dan saling minta maaf dengan Indri. Lebih tepatnya, Mia yang minta maaf duluan. Indri masih anggot-anggotan ketika ngobrol dengan Mia. Tapi karena merasa terintimidasi oleh keempat AAA Dewi, Indri pun bersikap kooperatif meski sebagai gantinya, dia lebih banyak diam. Tampaknya hatinya masih dongkol. Sulit baginya menerima kenyataan bahwa Mia yang ia pandang sebelah mata ternyata bukan perempuan sembarangan. Indri, tolong ingat ya, Mas Wibi ini paling rewel soal makanan. Kalau dia nggak suka sama masakan kamu, gorengin telur dadar aja, itu udah cukup, kata Mia. Tapi Wibi sukanya telur goreng buatan Mia, lembut, agak kenyal. Wibi yang berdiri sambil berangkulan dengan Ishak pun bersuara. Oh, itu adonan telurnya ditambahin sesendok tepung tapioka dan sesendok air putih. Sebenarnya itu resep buat telur gulung, nggak taunya Mas Wibi suka. Mia menjelaskan, toppingnya cukup pakai parutan wortel sama daun bawang. Ya, Indri memilin-milin rambut semu coklatnya. Selalu nyetok buah atau roti, soalnya Mas Erlan suka kelaparan malam-malam, kadang juga pagi-pagi sebelum sarapan. Erlan yang duduk tenang sembari dua tangannya saling menggenggam, dan ia taruh di depan mulut lantas menatap Mia. Mas Ishak tuh bakal jadi orang yang paling sering ngerepotin kamu untuk hal-hal kecil. Naruh handuk basah sembarangan, ngambil lipatan baju nggak diangkat, paling sering minta dibikinin susu, kopi atau mie. Tapi untuk hal-hal besar termasuk benerin genting bocor atau bikin jemuran, dia paling bisa diandalkan. Mia menatap sekilas pada Ishak yang juga tengah memperhatikan Mia. Terakhir, Mia menoleh ke arah David yang berdiri sembari bersandar ke tiang. Kalau Mas David, Mia terdiam sejenak. Dia cuma mau keramas kalau pakai sampo bayi. Jadi Indri harus beliin satu sampo khusus untuk dia. Nggak harus yang mahal, yang penting sampo bayi. Soalnya meski gondrong, Mas David takut matanya perih. David tersenyum kecil mendengarnya. Pengen peluk Mia, boleh nggak sih? Wibi sudah menangis lagi. Tetapi sayangnya, semua tahu kalau tidak boleh ada kontak fisik berlebihan. Jadi Wibi cuma saling memeluk dengan Ishak. Pengennya Mia di sini aja, Ishak Wibi lagi. Kan Mia cuma keluar dari sini Mas, nggak kemana-mana kok. Ya tetap aja, pasti rasanya bakal beda. Mia tersenyum sedih. Kemarin aku baru nonton video, katanya pohon-pohon bisa saling berbicara melalui akar mereka. Mereka semua menyimak. Ketika ada satu pohon yang ditebang, pohon-pohon lain tahu dan bisa merasakannya. Mia menghela napas, memberi jeda. Pohon-pohon yang tersisa
lalu mulai menciptakan pertahanan diri dan mereka menjadi pohon yang lebih kuat dari sebelumnya. Suasana hening, angin semilir menerbangkan daun rambutan yang gugur di tengah terik matahari. Semoga setelah satu pohon keluar dari rumah ini, mas-mas juga akan semakin kuat. Mia mengangkat tangan seperti memamerkan otot lengannya. Gadis itu nyengir. Tetapi semua tahu bahwa senyuman siang ini, baik milik Mia ataupun senyuman keempat lelaki itu, semua mengandung kesedihan, rasa sedih yang membuncah di dada, yang menimbulkan gelombang liar mengaduk-aduk, membuat sesak, hingga melahirkan suatu perasaan sedih, seperti rasanya selalu ingin menangis. Mia meninggalkan kontrakan Dewi, melambaikan tangan dari balik jendela mobil. Sungguh, Mia tak pernah menduga jika rasanya akan begitu menyakitkan. Dia sama sekali tak mempersiapkan hari ini. Lalu ingatannya berputar kepada 3 cowok Dewi yang menyita pikirannya lebih dari sekadar teman atau saudara. Setiap kali Mia bersama Erlang, rasanya seperti sedang naik perahu di tengah danau yang tenang. Pemandangannya indah, tetapi keheningannya terasa agak menakutkan buatnya. Mia selalu saja dibuat terkejut dan menebak-nebak sikap Erlang terhadapnya. Bersama David, Mia seakan sedang rafting di sungai, penuh batu-batu, arus kencang dan mineral terjang. Bersamanya selalu memicu adrenalin mendebarkan. Sementara menghabiskan waktu dengan Ishak, Mia seolah sedang berada di sebuah wahana air dufan. Mia merasa aman dan banyak tertawa. Tetapi ya, begitulah yang namanya permainan. Mia menghela napas. Mobil sudah meluncur mulus di jalan raya. Mia mengaktifkan ponsel. Dia membuka aplikasi WhatsApp, lalu menghapus nomornya. Dia juga melepaskan SIM card dan akan segera menggantinya dengan kartu yang baru. Mungkinkah ini yang terbaik? Terlepas sepenuhnya dari keempat lelaki itu. Kalau sudah berakhir, maka akhiri saja segalanya, pikirnya sedih. Bersambung.